Sebuah kericuhan terjadi di sebuah persidangan yang kala itu diadakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak. Duduk di bangku terdakwa seorang pemuda yang sungguh-sungguh muda, 16 tahun usianya, SM inisialnya, yang mana kita akan menyebut orang ini dengan panggilan nama samaran Panjul saja. Pada saat itu persidangan sedang memasuki agenda pembacaan pledoi oleh kuasa hukum Panjul. Singkat setelah kuasa hukum selesai membacakan pledoi dan setelah majelis hakim bersiap menutup persidangan, sebuah pergerakan yang begitu cepat datang dari arah bangku pengunjung tiba-tiba terjadi. Panjul yang masih duduk di bangku pesakitan kala itu menerima dua arah bogem mentah yang mengenai bagian belakang kepalanya. Ya, Aguslah nama pelaku pemukulan Panjul dalam ruangan itu, yang tentu aksi itu sangat disayangkan oleh majelis hakim yang menilai petugas keamanan lalai menjalankan tugasnya. Tidak hanya di dalam ruangan persidangan, suasana di luar ruang sidang juga telah memanas sejak sebelum persidangan dimulai. Keluarga korban memenuhi area depan pintu masuk ruang sidang, kala itu mereka mempertanyakan mengapa persidangan diadakan dengan tertutup dan meminta agar bisa ikut mendengarkan jalannya persidangan. Petugas keamanan yang berjumlah 50 anggota dengan 30 anggota diantaranya menggunakan pakaian lengkap, kala itu berusaha menenangkan mereka yang gak sabar menanti selesainya sidang dan keluarnya Panjul dari ruangan. Benar saja, setelah sidang itu selesai dan Panjul mulai dikawal keluar dari ruangan, sejumlah rekan korban kembali meluapkan emosinya. Salah seorang rekan juga melontarkan sebuah pertanyaan tentang usia Panjul. Bahkan, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang ABG 16 tahun bisa terlibat dalam kasus sebesar ini dan bagaimana ABG bisa-bisanya membawa lari istri orang yang lalu dihilangkannya di kebun sawit yang sempat menghilang 22 hari lamanya itu. Panjul mengaku pasrah dengan tuntutan yang kala itu dilayangkan oleh JPU di persidangan itu dan ia menyerahkan semuanya nanti kepada majelis hakim apapun yang menjadi keputusannya. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Semua polemik yang mencuat dalam ruang sidang itu terjadi pada bulan Juni 2015 yang lalu. Semuanya itu bermula dari sebuah temuan tubuh manusia yang telah tak bernyawa di sebuah perkebunan sawit PT BPK Pasar 1, Blok 10C, Desa Sei Malaya, Kecamatan Sei, Ambawang, Pontianak pada Selasa 12 Mei 2015. Seorang karyawan perkebunan sawitlah yang pertama kali menemukan tubuh yang pada saat dia temukan hanya tersisa saja dan tidak terkubur dalam tanah, hanya tertutupi dengan daun dan pelepah daun yang kering. Lokasi itu cukup terpencil dan jauh dari segala pusat aktivitas perkebunan. Jika wajar jika selama ini para staf sawit nggak pernah merasa ada yang aneh dari bau yang mungkin menyebar kala itu. Temuan itu segera dilaporkan dan berlanjut kepada pihak yang berwajib yang cepat datang dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Di lokasi petugas menemukan benar sosok tubuh manusia yang tak mudah untuk dikenali lagi, beberapa barang yang diduga milik korban dan langsung membawa tubuh itu ke rumah sakit guna melakukan pemeriksaan dan penguapan identitas. Sementara itu, tidak lama setelah penemuan menyedihkan itu, seorang suami yang sekaligus ayah dari seorang balita yang beralamat di Gang Selat Bangka 1, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, yang bernama Syarif Agus alias Pak Agus dibuat was-was. Dikarenakan Pak Agus telah 22 hari merasa kehilangan istrinya yang bernama Syarifah Maharani alias Ani 24 tahun. Segala usaha telah ia lakukan kala itu untuk menemukan di mana istrinya, dengan ia juga melaporkan hilangnya Ani ke kantor polisi setempat. Namun hasilnya belum dapat menjawab segala pertanyaan yang muncul di benak. Singkatnya, demi memutus birokrasi yang bertele-tele, segera Pak Agus langkahkan kakinya menuju stasiun TV yang kala itu meliput dan mendokumentasikan sosok tubuh yang ditemukan di kebun sawit itu. Betapa hancurnya dia, yang kala itu ia saksikan sendiri bahwa pakaian dan hijab yang ditemukan itu dia yakin itu adalah milik istrinya Syarifah Maharani yang 22 hari menghilang tanpa jejak dan entah kemana. Akuan itu lalu diteruskan kepada pihak yang berwajib dan dari sinilah kasus ini mulai menguak sisi gelap kehidupan korban sebelum ia ditemukan menyedihkan di kebun sawit pada sore yang kelabu 12 Mei 2015. Syarif Agus dan Syarifah Maharani alias Ani menikah di sekitar tahun 2014 yang lalu. Dari pernikahan yang bahagia itu mereka diberikan satu orang anak yang tentu mereka sama-sama cintai. Tidak banyak informasi yang menjelaskan apa profesi Pak Agus. Namun yang pasti selain mereka tinggal di Gang Selat Bangka 1, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Ani adalah seorang istri yang punya keterampilan merias henna.
Dari keterampilannya itu telah membawa nama Ani cukup dikenal di kalangan pengantin-pengantin yang mau menghiasi tubuhnya dengan ornamen-ornamen henna. Pak Agus tentu mendukung langkah yang Ani ambil kala itu selama menghasilkan uang halal pantang untuk ditolak. Betul apa betul? Hingga kehidupan rumah tangga yang bahagia itu akhirnya terusik dengan hadirnya si Panjul ini. Siswa SMP yang dari sebuah keterangan yang pernah Pak Agus sampaikan memang diakuinya Panjul dan Ani memiliki sebuah hubungan. Namun hubungan itu tak lebih dari hubungan yang biasa, kayak teman saling kenal doang. Lebih lanjut dikatakan, perkenalan mereka terjadi di bulan Februari tahun 2015. Lagi pula si Panjul masih 16 tahun dan Ani 24 tahun. Jauh lah, aman lah, batin Pak Agus kala itu. Tapi entah ada apa yang akhirnya membuat hubungan antara Panjul dan Ani ini menjadi semakin dekat, penuh romansa, dan akhirnya mereka pun berpacaran. Yang sudah barang tentu hubungan itu Ani dan Panjul sembunyikan dengan diam-diam. Mereka gak mau jika suami Ani, Pak Agus, sampai tahu adanya kisah kasih gelap di antara Ani dan Panjul. Selama ini Pak Agus mengaku dia gak pernah menaruh curiga terhadap hubungan pertemanan istrinya, Ani, dengan Panjul. Setiap kali istrinya pergi ninggalin rumah, selalu ada alasan yang terdengar cukup masuk akal. Apalagi jika Ani biasanya pergi dengan sepupunya yang bernama Alia, yang mengatakan bahwa dirinya sedang mendapatkan pekerjaan untuk menghias tangan pengantin menggunakan henna. Jarang Pak Agus berpikir bahwa di balik alasan itu sebenarnya ada sebuah pertemuan yang disengaja dan disembunyikan dari dirinya. Hingga semuanya menjadi runyam di suatu malam di bulan April 2015. Di malam itu Pak Agus baru sadar bahwa dirinya cuma sendirian dalam rumahnya. Sang istri Ani belum juga pulang setelah mengaku pergi untuk merias pengantin, sementara anak mereka sedang diurus oleh saudaranya. Sebelumnya Pak Agus juga baru saja pulang setelah mengikuti pengajian di kawasan Paal 9, kemudian melanjutkan perjalanan ke Parit Pangeran hingga tiba di rumah pukul 11:30 malam. Tidak ada Ani di rumah, lantas membuat Pak Agus mencoba menghubungi Alia yang selama ini diketahui sering menemani Ani ketika pergi untuk bekerja. Lebih-lebih tadi siang infonya Ani pergi bersama dengan Alia. Namun jawaban dari Alia malah membuat Pak Agus mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dikarenakan Alia mengaku dan tak mengetahui di mana Ani berada. Padahal sebelumnya Pak Agus mengira keduanya pergi bersama untuk mengerjakan pekerjaan henna, seperti yang selama ini dikatakan oleh Ani, istrinya. Nah, dari pembicaraan itu juga, Pak Agus kemudian mengetahui bahwa pekerjaan menghias tangan pengantin ternyata cumalah alasan yang digunakan Ani untuk bertemu dengan Panjul. Bahkan cara mereka berkomunikasi mereka buat sedemikian rupa agar tidak mudah menimbulkan kecurigaan. Jadi Ani menggunakan handphone milik Alia untuk mengirimkan pesan kepada handphonenya sendiri yang berisikan tawaran mengerjakan merias henna. Dan isi pesan itulah yang lalu ditunjukkan kepada Pak Agus, yang lantas membuat Pak Agus percaya dan memberikan izin Ani untuk mengambil pekerjaan yang rupanya fiktif itu. Dan di hari naas itu, Alia dikatakan hanya mengantarkan Ani ke sebuah tempat yang telah ditentukan. Kemudian setelah Panjul datang menjemput Ani, Alia lalu pulang dan membiarkan keduanya pergi bersama. Dan di malam itu, hancurlah segala harapan, cita dan cinta yang ia gantungkan kepada istrinya. Dikarenakan jika omongan Alia benar, ini akan menjadi susah untuk memaafkan Ani. Singkatnya hari-hari pun berlalu dan waktu pun terus berputar. Rasa gundah itu semakin menjadi ketika rengekan si kecil yang terus saja mencari susu ibunya yang kala itu tak kunjung pulang. Ya, Ani gak pulang berhari-hari. Dan sialnya, Alia juga gak begitu kenal dengan sosok Panjul ini yang dilihatnya cuma sekilas setiap kali Ani bertemu dengan Panjul. Dan gongnya adalah temuan tubuh Syarifah Maharani yang tersisa kebunan sawit PT BPK Pasar 1 Blok 10C, Desa Sei Malaya, Kecamatan Sei Ambawang, Pontianak pada Selasa 12 Mei 2015. Seperti yang telah disinggung sedikit tentang sosok SM alias Panjul ini yang merupakan pacar gelap Ani. Ya, SM alias Panjul adalah siswa SMP yang tinggal bersama dengan orang tuanya di sebuah rumah di Parit Kongsi, Kubu Raya. Tidak banyak informasi yang saya dapatkan tentang sosok Panjul ini, namun selain kayaknya ganteng, Panjul juga menawan. Serta ia jago menarik hati Mamuda Syarifah Maharani. Nah, di waktu-waktu Pak Agus mencari keberadaan Ani, sebetulnya Pak Agus sempat datang ke rumah Panjul di Parit Kongsi. Setibanya di rumah itu, salah satu teman Pak Agus masuk lebih dulu untuk memastikan apakah Panjul ada dalam rumah. Dan ternyata orang itu ada di sana. Cuma kala itu dia tak menemukan Ani ada dalam rumahnya juga. Tak lama kemudian, Pak Agus menyusul masuk ke dalam rumah bersama dengan teman lainnya. Dari akun Pak Agus, kedatangan mereka tampaknya membuat Panjul terkejut. Apalagi setelah temannya mengatakan bahwa pria yang datang bersamanya merupakan suami dari Ani, wanita yang entah ada di mana pada saat itu yang sebelumnya dibawa pergi oleh Panjul.
Panjul lantas mengaku bahwa dirinya nggak tahu bahwa ternyata Ani sudah punya suami, dan Panjul juga mengaku bahwa dia tak tahu di mana Ani berada. Namun ada satu hal yang menarik perhatian Pak Agus kala itu. Ketika Pak Agus dan kedua temannya datang, Panjul disebut tak mengenakan pakaian, melainkan hanya menggunakan kain untuk menutupi bagian tubuhnya. Selain itu, di bagian dadanya, Pak Agus juga melihat adanya sebuah luka yang dari pengamatannya menyerupai bekas cakaran baru yang tersebar di beberapa bagian dadanya. Di malam itu pertemuan mereka tidak menghasilkan progres apapun. Ani tetap tak dapat ditemukan. Pak Agus masih harus mencari dan si kecil terus merengek mencari ibunya. Hingga temuan jasad itulah yang menjadi pembuka kasus mengerikan ini. Atas bukti yang terkonfirmasi identitasnya itu, polisi segera bergerak untuk mengamankan Panjul di rumahnya. Dia tak berkutik ketika polisi menggelandangnya ke kantor polisi. Nah, dari akuannya semuanya terungkap. Jadi begini kronologinya. Dari keterangan yang Panjul sampaikan, dia mengaku memang dia dan Ani punya hubungan yang spesial, hubungan asmara. Dan masalah itu lalu berkembang pada 20 April 2015 ketika Ani menghubunginya dari telepon dan pesan singkat untuk mengajaknya bertemu. Bahkan dari akuannya lebih lanjut, saat itu Ani terus memaksanya untuk datang dan bertemu dengan mengancam akan memberitahukan kepada orang tua Panjul bahwa dirinya sedang hamil. Meskipun katanya, Panjul dan Ani gak pernah sekalipun melakukan hubungan suami dan istri, itu katanya. Ancaman itu lantas membuat dirinya merasa takut sekaligus emosi, hingga muncullah niatnya untuk menghilangkan nyawa Ani. Segera setelah rencana itu muncul di benak, Panjul mengambil sebuah sajam dari dapur, membungkusnya lalu menyembunyikannya dalam jok sepeda motor sebelum berangkat menemui Ani. Setelah maghrib singkatnya, Panjul dan Ani bertemu di sebuah apotik di Jalan Katulistiwa, Parit Pekong, Siantan. Kala itu Ani dikatakan datang dengan dibonceng oleh temannya, seorang wanita. Diduga orang itu adalah Alia, sepupunya. Singkatnya mereka berjalan berdua dengan menggunakan sepeda motor milik Panjul. Pada pukul 9:30 mereka tiba di kawasan perkebunan sawit. Dan dari akuannya lagi, lokasi yang jauh dari keramaian itulah Panjul kemudian dengan diam-diam mengambil sajamnya yang ia telah siapkan. Dan dengan sajam itu ia pun melakukan penyerangan kepada Ani. Hingga akhirnya Ani pun terjatuh ke tanah dengan noda merah yang membanjiri tubuhnya. Saya ucapkan duka yang mendalam. SM alias Panjul kemudian dijerat dengan pasal penghilangan nyawa 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dikarenakan usia Panjul yang kala itu masih cukup muda, 16 tahun. Dan dari persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Pontianak yang penuh dengan drama itu melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada SM alias Panjul dengan hukuman maksimal penjara 10 tahun. Sebelum sidang, putusan dimulai dari sebuah headline yang pernah dipublish oleh tribunnews.com. Terlihat SM sedang khusyuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dari balik tembok tahanan. Semoga saja SM alias Panjul menjadi pribadi yang semakin baik di hari-hari ini. Dan untuk keluarga korban, saya turut berduka cita atas kejadian yang menimpa Syarifah Maharani. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir